Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 8 Kebumen, Bapak Muhibban SAG MPDI, beserta seluruh Bapak, Ibu Guru dan karyawan MTS Negeri 8 Kebumen. Tidak lupa kepada seluruh anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 8 Kebumen yang saya banggakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucap syukur Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, terutama amalan-amalan di bulan suci ini, sehingga dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 8 Kebumen yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya adab dalam kehidupan kita, terutama adab bertutur kata yang baik. Apalagi bulan suci Ramadan ini bisa dijadikan momentum yang tepat untuk memperbaiki diri. Islam merupakan agama fitrah yang menjunjung tinggi nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian pentingnya etika dalam Islam hingga Rasulullah SAW mengkategorikan etika, akhlak, adab sebagai salah satu faktor yang paling banyak untuk dapat mengantarkan orang ke dalam surga. Dan di antara etika atau akhlak yang baik adalah etika dalam bertutur kata atau berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjadikannya sebagai perintah yang wajib untuk dilakukan oleh setiap hambanya, dimanapun dan kapanpun, bahkan terhadap siapapun. Apakah di rumah terhadap keluarganya, di sekolah terhadap teman-temannya, di masyarakat terhadap tetangganya, dan sebagainya. Artinya bahwa bertutur kata yang baik seharusnya menjadi jati diri bagi setiap muslim. Apabila diibaratkan dengan sebuah pohon, maka bertutur kata yang baik adalah seperti buahnya yang memberikan manfaat kepada siapapun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah,
Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaikimu, memperbaiki amalan-amalanmu, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar, surga. Bertutur kata yang baik bukan hanya sebagai suatu kewajiban, namun lebih dari itu, ia memiliki dampak positif bagi setiap muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab 71 di atas. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang yang bertutur kata dengan baik bahwa amalnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya mendapatkan kemenangan yang besar, surganya. Subhanallah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, perlu kita ketahui bahwa dasar untuk bertutur kata yang baik adalah bukan untuk mendapatkan pujian atau agar dikatakan sebagai orang yang soleh dan sebagainya. Namun, hendaknya dalam bertutur kata yang baik semata-mata didasari untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap kita, maka kita tetap harus bertutur kata yang baik terhadapnya. Karena tujuan kita dalam bertutur kata yang baik adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar supaya orang lain juga berkata-kata yang baik kepada kita. Karena sesungguhnya untuk mengetahui karakter seseorang, salah satunya dapat kita lihat dari tutur katanya. Pepatah Jawa mengatakan, ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, bahwa manusia ibarat teko, tempat minum. Apa yang keluar dari lisannya mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Kebalikan dari bertutur kata yang baik adalah berkata-kata yang kasar dan atau kotor. Indikasi dari suatu perkataan itu baik atau tidak adalah bahwa perkataan kita tidak menjadikan orang lain sakit hati, tersinggung, marah, dan kecewa. Di antara bertutur kata yang kurang baik adalah bercanda atau guyonan yang melampaui bahkan melewati batas kewajaran. Misalnya ungkapan yang bersifat ngerjain seperti itu untuk bahan tertawaan, atau bahkan candaan yang bersifat hinaan dan sebagainya. Sebaiknya hal-hal seperti itu lebih baik kita hindari dan jangan dilakukan. Perkataan yang tidak baik akan mengakibatkan hilangnya pahala amal soleh seseorang. Dalam sebuah riwayat hadis riwayat Muslim dikisahkan sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang muflis atau bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang muflis atau bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, orang yang muflis atau bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, namun ia juga datang membawa dosa dengan mencela si fulan, menuduh si fulan, memakan harta ini itu, dan menumpahkan darah, serta memukul si ini, si itu, dan lain sebagainya. Maka akan diberinya
orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka. Lalu mereka dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan ini, mari bersama kita memperbaiki diri, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kalian semua, terutama untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.